Halo semua, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya DNA kan? Nah, pada hari ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kelainan dan penyakit pada genetik manusia. DNA atau akson deoksiribonukleat merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap makhluk. Nah, di dalam DNA ini ada yang namanya kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan beragam protein terkait yang adalah informasi genetik suatu organisme. Kromosom sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu chroma, yang artinya warna, dan soma, yang artinya tubuh. Panjang kromosom adalah 0,2 hingga 50 mikron, sedangkan diameternya adalah 0,2 hingga 20 mikron. Secara sederhana, bagian-bagian kromosom adalah kromatid, sentromer, lengan pendek, dan lengan panjang. Nah, berdasarkan jumlah sentromernya, kromosom dibagi menjadi 3, yaitu monosentris, kromosom dengan sebuah sentromer, disentris, kromosom dengan 2 sentromer, dan yang terakhir adalah polisentris, kromosom dengan banyak sentromer. Kemudian berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4, yaitu telosentris, dengan sentromernya terletak di ujung lengan kromosom. Kemudian submetasentris, dengan sentromernya itu terletak di tengah tetapi lengannya itu tidak sama panjang. Kemudian akrosentrik, dengan sentromernya itu terletak di ujung kromosom. Dan metasentrik, dengan sentromernya itu terletak di tengah dan kedua lengannya itu sama panjang. Kemudian jika dilihat dari bentuknya, kromosom ada yang berbentuk bulat, cerutu, koma, batang, huruf V, dan huruf L. Kromosom memiliki 2 jenis, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom seks atau gonosom. Autosom adalah kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Normalnya, kromosom ini memiliki jumlah autosom 2n-1 pada inti sel suatu makhluk hidup. Sifatnya juga adalah diploid. Sedangkan untuk gonosom, dia adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Normalnya, jumlah kromosom ini adalah satu pasang atau 2 buah pada makhluk hidup dan sifatnya itu haploid. Pada individu jantan ditemukan kromosom X dan kromosom Y, sedangkan di individu betina ditemukan kromosom X yang berjumlah 2. Nah, pada manusia terdapat 46 buah kromosom. 46 buah kromosom ini itu merupakan 23 pasang kromosom yang homolog, terdiri dari satu pasang gonosom dan 22 pasang autosom dalam tiap nukleus sel tubuhnya. Nah, walaupun tubuh kita ini sehat-sehat saja atau normal-normal saja, kita tetap harus berhati-hati sebab pada kromosom pun dapat terjadi kelainan dan penyakit. Berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 4. Pada autosom yaitu resesif autosomal seperti albino dan anemia sel sabit. Pewarisan alel dominan autosomal seperti polidaktil dan brakidaktil. Kemudian pada kromosom yaitu alel resesif terpaut kromosom X seperti buta warna dan juga hemofilia, dan terpaut kromosom Y seperti hipertrikosis dan Weber-Tausch. Nah, apa saja sih penyakit dan kelainan pada gonosom? Yang pertama adalah hipertrikosis. Kelainan atau penyakit ini terpaut pada kromosom Y. Nah, hipertrikosis ini disebut juga sebagai sindrom manusia serigala. Kondisinya ditandai dengan adanya pertumbuhan rambut yang berlebihan di bagian tubuh seseorang. Kelainan ini dapat terjadi pada pria dan juga wanita, dan sifatnya itu dikendalikan oleh gen resesif yang biasanya dilambangkan dengan H kecil T kecil, dan gen H besar T kecil yang menyebabkan keadaan normal. Jenis hipertrikosis ini ada 4. Yang pertama adalah congenital hypertrichosis lanuginosa, yang adalah jenis sindrom manusia serigala yang ditandai dengan tumbuhnya lanugo, yaitu rambut-rambut halus yang ditemukan pada bayi baru lahir. Yang kedua adalah congenital hypertrichosis terminalis, yang adalah pertumbuhan rambut sindrom manusia serigala sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup pengidap hipertrikosis. Yang ketiga adalah nevoid hypertrichosis, yang adalah pertumbuhan rambut secara berlebih di area tertentu. Biasanya hipertrikosis ini muncul dalam bentuk pola yang terpisah-pisah. Contohnya adalah hirsutisme, yang adalah jenis hipertrikosis yang hanya terjadi pada wanita. Dan yang terakhir adalah acquired hypertrichosis yang timbul bukan dari bawaan lahir, melainkan kondisi ketika penderitanya sudah dewasa. Kemudian yang kedua adalah hystrix gravior.
Disebut juga sebagai ichthyosis hystrix gravior atau manusia landak. Kondisinya ditandai dengan adanya duri yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan alat kelamin, telapak tangan, serta telapak kaki. Nah, sifatnya itu dikendalikan oleh gen resesif yang biasanya dilambangkan dengan H kecil G kecil dan gen H besar G kecil untuk pertumbuhan dan bentuk normal. Nah, penyakit atau kelainan ini merupakan salah satu jenis gangguan kulit ichthyosis. Semua jenis ichthyosis itu memiliki ciri kulit yang kering, menebal, kulit bersisi atau mengelupas, dan dalam beberapa jenis ada yang retak pada kulit sehingga berupanya itu menyerupai sisik ikan. Kemudian yang terakhir pada yang terpaut kromosom Y adalah Weber-Towse. Weber-Towse ini adalah kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan selaput di antara jari-jari seperti kaki bebek atau katak. Sifatnya itu dikendalikan oleh gen resesif yang biasanya dilambangkan dengan W kecil T kecil dan gen W besar T kecil untuk keadaan normal. Penyakit kelainan ini merupakan salah satu jenis silidaktili yang adalah kondisi yang terjadi jika kulit dari 2 jari atau lebih, baik tangan maupun kaki itu menyatu bersama. Nah, silidaktili ini sendiri paling sering terjadi pada jari tengah dan juga jari manis. Kemudian terpaut pada kromosom X adalah buta warna. Buta warna ini terbagi menjadi buta warna total, yang dimana orang tersebut hanya bisa melihat warna hitam dan putih, dan buta warna merah hijau. Jenis buta warna merah hijau itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada biutan, di mana dia itu terdapat kelainan pada bagian mata yang peka terhadap warna hijau. Dan yang kedua adalah protan, di mana dia itu terdapat kelainan pada bagian mata yang peka terhadap warna merah. Disebabkan oleh gen resesif CB atau colorblind yang tertaut pada kromosom Y, dan biasanya dalam persilangan lambangnya itu seperti ini. Genotipnya adalah XX, yaitu merupakan fenotip dari perempuan normal. XXCB merupakan fenotip dari perempuan karir buta warna. XCB-XCB merupakan fenotip dari perempuan buta warna. XY merupakan fenotip dari laki-laki normal. XCBY merupakan fenotip dari laki-laki buta warna. Dan carrier di sini adalah pembawa sifat. Kemudian, untuk kelainan yang kedua adalah sindrom Turner. Yaitu adalah kelainan genetik pada wanita yang menyebabkan penderitanya itu bertubuh pendek dan mengalami gangguan kesuburan. Penyebabnya itu adalah hilangnya kromosom X pada perempuan. Kita bisa melihatnya pada gambar yang di bawah itu, di mana dia itu terdapat satu kromosom yang tidak memiliki pasangan. Hal ini dapat menyebabkan seseorang mengalami sindrom Turner. Sindrom Turner ini dapat menyebabkan seseorang memiliki leher yang lebar, kemudian pertumbuhannya itu terhambat, jari kaki maupun tangannya itu kecil, menopause dini, dan juga kemandulan. Lalu selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit menurun yang mengakibatkan darah sukar membeku. Pada orang normal yang mengalami luka, darahnya akan membeku dalam waktu 5-7 menit. Sedangkan penderita hemofilia darahnya baru akan membeku antara 50 menit hingga 2 jam. Sehingga dapat mengakibatkan kematian karena kehabisan darah. Pewarisan penyakit ini tersingkap ketika salah satu putra mahkota kerajaan Inggris yang meninggal dunia karena hemofilia. Penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa gen resesif diwariskan dari Ratu Victoria yang merupakan carrier hemofilia. Hemofilia ini disebabkan oleh gen resesif yang terpaut seks pada kromosom X. Nah, gen H besar menyebabkan sifat normal pada darah, sedangkan gen H kecil menyebabkan hemofilia. Genotip orang normal dan penderita hemofilia dapat dilihat dari tabel tersebut. Hemofilia ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hemofilia A dan hemofilia B. Penderita hemofilia A tidak memiliki faktor pembeku darah yang disebut FAH, singkatan dari faktor antihemofilia atau faktor FIII. Sedangkan penderita hemofilia B tidak memiliki faktor KPT, singkatan dari komponen plasma tromboplastin. Penyakit hemofilia B ini pertama kali dijumpai di Inggris, saat Inggris dibom oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua. Ketika itu, seorang anak laki-laki bernama Christmas terluka dan mengalami pendarahan hebat. Diagnosis dokter menyatakan bahwa anak itu menderita hemofilia, tapi berbeda dengan hemofilia yang biasanya mereka jumpai. Selanjutnya, penyakit tersebut dinamakan hemofilia B atau penyakit Christmas.
Lalu setelah hemofilia ada juga anodontia. Penyakit anodontia ini menyebabkan gigi tidak tumbuh sehingga seseorang yang menderita anodontia tidak memiliki gigi. Anodontia ini merupakan kelainan menurun yang disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Penderita anodontia ini tidak memiliki benih gigi di dalam tulang rahangnya yang menyebabkan gigi tidak tumbuh. Kelainan ini lebih sering dijumpai pada laki-laki. Alel dominan yaitu A besar menentukan orang yang bergigi normal, sedangkan alel resesif yaitu A kecil menentukan orang yang menderita anodontia. Selanjutnya adalah sindrom Lesch-Nyhan. Sindrom ini timbul karena adanya pembentukan purin yang berlebihan, terutama basa guanin. Penderita tak mampu membentuk enzim HGPRT yang merupakan singkatan dari hipoksantin guanin fosforibosil transferase, sehingga menyebabkan makin aktif APRT. Penderita akan menjadi abnormal, seperti misalnya kejang otot, sering menggeliat anggota kaki dan tangannya, tuna mental, sering menggigit bibir serta merusak jari-jari tangannya, sukar menelan, dan juga sering muntah. Lalu ada juga yang namanya itu hidrocephalus tertaut X atau namanya juga sindrom Vickers-Adam. Sindrom ini ditandai dengan kepala membesar akibat penimbunan cairan cerebrospinal di dalam otak. Ada 9 penyakit menurun yang menunjukkan gejala hidrocephalus, tetapi hanya satu yang disebabkan gen resesif tertaut X. Penderita hidrocephalus akan mengalami keterbelakangan mental dan memiliki ibu jari yang melekat pada jari telunjuknya. Vickers dan Adam melaporkan adanya suatu keluarga yang selama 2 generasi memiliki 7 bayi laki-laki penderita hidrocephalus. Dalam keadaan normal, cairan cerebrospinal ini berguna untuk menjaga otak dari guncangan, tetapi jika terlalu banyak, akan menyebabkan tekanan pada otak yang dapat merusak jaringan otak, sehingga penderita dapat meninggal dunia. Selanjutnya adalah gigi coklat. Gigi coklat ini merupakan gigi yang kekurangan email, sehingga mudah rusak giginya itu. Gigi coklat ini disebabkan oleh gen dominan yaitu B besar terpaut kromosom X. Nah, alel resesif yaitu gen B kecil menentukan gigi normal, sedangkan alel dominan yaitu B besar menentukan gigi coklat. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara laki-laki bergigi coklat dengan perempuan bergigi normal. Kemungkinan keturunannya adalah semua anak perempuan bergigi coklat dan semua anak laki-laki bergigi normal. Nah, di sini tampaknya ada criss-cross inheritance atau yang namanya juga pewarisan gen bersilang. Nah, ini adalah persilangannya. Nah, bagaimana sih contoh persilangan kelainan dan juga penyakit pada kromosom? Misalkan diketahui seorang pria normal dengan gen XY menikah dengan perempuan carrier buta warna dengan gen XXCB. Bagaimana rasio fenotip dan juga genotipnya dan berapa persentase masing-masing? Nah, kita tulis dulu persilangan antara parentalnya yaitu XY dan juga XXCB. Dari sini akan didapatkan gamet X dan Y, juga X dan XCB. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel dan akan didapatkan hasil seperti berikut. Dari sini kita akan mendapatkan rasio genotipnya yaitu 1:1:1:1 dengan masing-masing persentasenya adalah 25%. Sedangkan untuk fenotipnya dari perbandingan perempuan normal, perempuan karir, laki-laki normal, dan laki-laki buta warna itu adalah 1:1:1:1 dengan masing-masing sama seperti genotip, persentasenya adalah 25%. Selanjutnya adalah bila diketahui seorang perempuan carrier yang ditunjukkan X besar, H besar, X besar, H kecil, menikah dengan laki-laki hemofilia yang ditunjukkan dengan X besar, H kecil, Y besar. Bagaimana rasio fenotipenya dan genotipenya, dan berapa persentase masing-masing genotipe dan fenotipenya. Pertama, kita lihat dulu persilangannya. XH besar, XH kecil disilangkan dengan XH kecil, Y besar. Nah, XH besar, XH kecil ini itu menunjukkan perempuan normal carrier, sedangkan XH kecil, Y besar adalah laki-laki yang hemofilia.
Dari parental tersebut, kita akan mendapatkan gamet yaitu dari perempuannya XH besar dan XH kecil, sedangkan dari prianya adalah XH kecil dan Y besar. Selanjutnya kita masukkan ke tabel dan akan menghasilkan seperti berikut. Dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan yaitu pertama rasio genotipenya adalah 1:1:1:1 dengan persentasenya yaitu XH besar XH kecil dengan 25%, XH kecil 25%, XH besar Y besar 25%, dan XH kecil Y besar 25%. Lalu rasio fenotipenya adalah perempuan normal carrier sama dengan 1, yaitu 25%, perempuan hemofilia yang bersifat letal sama dengan 1, yaitu 25%, laki-laki normal yaitu 1 sama dengan 25%, dan laki-laki hemofilia yaitu 1 sama dengan 25%. Nah, sekarang kita masuk ke autosom. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, autosom ini adalah kromosom tubuh dan kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Autosom memuat materi genetik yang bertanggung jawab pada pewarisan sifat-sifat tubuh seperti letak dagu, warna kulit, rambut, bentuk daun telinga, warna mata, dan lain sebagainya. Selain menurunkan sifat, autosom juga dapat menjadi penyebab penyakit menurun, yaitu penyakit yang diturunkan melalui kromosom autosom dan tidak tergantung pada jenis kelaminnya. Jenis penyakit keturunan yang terpaut autosom ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyakit keturunan yang terpaut autosom dominan dan penyakit keturunan yang terpaut autosom resesif. Autosom dominan artinya seorang individu dengan genotype homozigot dominan, yaitu A besar, dan heterozigot dominan A besar, A kecil yang akan menyebabkan munculnya penyakit. Penyakit keturunan akibat dari autosom itu adalah polidaktili, sindaktili, brakidaktili. 3 penyakit ini adalah penyakit keturunan yang menyerang jari kaki dan tangan. Yang pertama itu adalah polidaktili. Jadi polidaktili ini adalah kelainan yang ditandai dengan adanya kelebihan jari saat bayi baru lahir. Kondisi ini biasa terjadi pada salah satu maupun kedua tangan atau kakinya. Istilah polidaktili ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata poli yang artinya banyak, dan daktilos yang artinya jari. Polidaktili ini diwariskan oleh gen autosom yang bersifat dominan, yaitu P besar, dan heterozigot, yaitu P besar dan P kecil. Tempat jari tambahan itu berbeda-beda, jadi ada beberapa jenis polidaktili. Yang pertama itu adalah jari tambahan di samping jari kelingking atau postisial polidaktili. Nah, jenis ini adalah jenis yang paling umum, karena tambahan jari yang ada di samping jari kelingking ini bisa disebut dengan postisial polidaktili. Jika jari tambahan berada di sisi kelingking tangan, maka disebutnya ulnar polidaktili. Jika berada di sisi kelingking kaki, maka disebutnya fibular polidaktili. Yang kedua yaitu jari tambahan di samping jari jempol atau preaxial polidaktili. Jadi, preaxial polidaktili ini kebalikan dari postasial polidaktili. Karena polidaktili preaxial ini termasuk jenis yang jarang terjadi. Kondisi ini ditandai dengan posisi jari tambahannya itu berada di sebelah jari jempol, entah di tangan atau di kaki. Jika berada di samping luar ibu jari tangan, disebutnya radial polidaktili. Kalau berada di samping luar ibu jari kaki, disebutnya tibialis polidaktili. Yang ketiga yaitu jari tambahan di bagian tengah jari-jari atau polidaktili pusat. Jadi, jika tambahan jari pada kedua jenis polidaktili sebelumnya itu berada di bagian luar dari 5 jari normal, pada jenis polidaktili pusat ini berbeda. Jadi, pada jenis ini itu kelainannya ketika jari tambahan yang dimiliki bayi itu berada di tengah-tengah kelima jari. Biasanya tambahan jarinya itu menempel pada jari manis, jari tengah, atau yang paling sering itu menempel pada jari telunjuk. Kondisi ini memiliki nama yang sama ketika tambahan jari muncul di tangan atau di kaki. Selanjutnya itu adalah sindaktili. Sindaktili ini adalah kelainan yang ditandai dengan jari yang saling melekat atau dempet pada bayi yang baru lahir.
Sindaktili ini biasanya melibatkan 2 jari atau lebih dan terjadi karena gen yang mengatur apoptosis selnya itu terganggu. Penderita sindaktili ini memiliki genotipe S besar dan S besar S kecil. Gambarnya itu bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada brachidaktili. Brachidaktili ini adalah kelainan yang ditandai dengan bentuk jari yang memiliki ukuran pendek karena memendeknya ruas-ruas tulang jari. Penderita brachidaktili ini memiliki gen dalam keadaan heterozigot, yaitu B besar B kecil. Individu yang memiliki gen yang homozigot dominan atau B besar ini akan bersifat letal atau akan menyebabkan kematian pada masa embrionya. Sedangkan dalam keadaan heterozigot hanya mempunyai 2 ruas jari, karena ruas jari yang tengah sangat pendek dan tumbuhnya menyatu dengan ruas jari lainnya. Selanjutnya, ada thalassemia atau Colles anemia, Tester, dan dentinogenesis imperfecta. Thalassemia atau Colles anemia ini adalah kelainan darah yang menyebabkan penderitanya itu mengalami anemia atau kekurangan darah karena sel darahnya itu tidak terbentuk secara normal. Seorang penderita thalassemia tidak dapat memproduksi sel darah merah, sehingga penderita thalassemia ini membutuhkan transfusi darah agar tetap hidup. Thalassemia ini dibagi menjadi 2, dan ini tuh bentuk sel darah merahnya kan disebutin abnormal dan ukurannya kecil. Ini tuh bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, thalassemia itu dibagi 2. Ada thalassemia mayor. Ini tuh penderita thalassemia mayor ini akan mengalami anemia yang sangat parah dan dapat mengalami komplikasi seperti gagal jantung, pertumbuhan terhambat, gangguan hati, hingga kematian. Sedangkan penderita thalassemia minor akan mengalami anemia yang tidak separah penderita thalassemia mayor. Penyakit keturunan thalassemia disebabkan oleh gen autosom dominan T besar H kecil yang dibacanya itu 1 huruf dalam pembacaannya. Genotipe seorang individu yang memiliki kelainan ini adalah T besar H kecil, ini tuh yang mengalami thalassemia mayor yang dapat berakibat fatal. Lalu ada juga T besar H kecil, P kecil, H kecil, yaitu thalassemia minor yang masih dapat bertahan. Dan yang terakhir itu, kalau T kecil, H kecil, T kecil, H kecil, itu adalah orang yang normal. Yang kelima adalah tester. Tester ini yaitu kemampuan seseorang untuk mengecap phenylthiocarbamide atau PTC. Orang yang mampu mengecap rasa pahit PTC ini disebut tester, kalau yang tidak mampu mengecap rasa pahit PTC ini disebutnya non-tester. Gen penentu tester adalah autosom dominan yang biasanya disimbolkan T besar atau T besar T kecil. Sedangkan individu non-tester itu memiliki genotipe T kecil. Yang keenam adalah dentinogenesis imperfecta atau kerusakan emel gigi. Orang yang mengalami dentinogenesis imperfecta ini memiliki kelainan pada giginya, yaitu berupa dentin putih seperti susu. Penyebab kelainan ini adalah gen dominan D besar. Genotipe orang yang mengalami dentinogenesis imperfecta ini adalah D besar, D kecil. Sedangkan yang D kecil itu adalah orang yang normal atau tidak mengalami kelainan. Ini adalah contoh gambar dari dentinogenesis imperfecta. Lalu ada penyakit lainnya seperti anonychia, retinal aplasia, osteogenesis imperfecta, dan Huntington. Yang ketujuh adalah anonychia atau tidak memiliki kuku. Jadi, kelainan anonychia ini adalah kelainan yang ditandai dengan beberapa kuku di jari tangan atau kakinya tidak tumbuh dengan baik. Biasanya kukunya itu tidak ada pada jari telunjuk dan jari tengah. Kelainan anonychia ini disebabkan gen dominan A besar N kecil. Genotipe dari penderita kelainan ini adalah A besar N kecil, A besar N kecil, A besar N kecil, A kecil, N kecil, dan untuk individu normalnya memiliki genotipe A kecil, N kecil, A kecil, N kecil. Ini adalah contoh gambar dari anonychia. Selanjutnya adalah retinal aplasia.
Retinal aplasia ini adalah kelainan pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan dari lahir karena tidak memiliki retina. Penyebab kelainan ini adalah gen dominan R besar A kecil. Genotipe yang memunculkan kelainan ini adalah R besar A kecil, R besar A kecil, dan R besar A kecil, R kecil, A kecil. Seseorang dengan genotipe R kecil, A kecil, R kecil, A kecil itu tidak mengalami kelainan ini atau bisa dibilang normal. Selanjutnya, yang ke-9 adalah osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta ini adalah salah satu penyakit langka yang membuat tulang menjadi rapuh dan lemah sehingga mudah patah. Penyakit ini disebabkan dengan adanya kerusakan pada gen yang memproduksi kolagen tipe 1. Penyakit ini terjadi akibat kelainan genetik dan diperkirakan hanya sekitar 300.000 kasus osteogenesis imperfecta di seluruh dunia. Dan osteogenesis imperfecta ini tidak langsung terdeteksi waktu bayi, namun baru terdeteksinya itu ketika mulai masuki usia anak-anak atau bahkan setelah dewasa. Yang ke-10 adalah Huntington. Ini tuh diperkenalkan pertama kali oleh Charles Oscar Waters pada tahun 1848, kemudian oleh Irving Whitehall Lyon pada tahun 1863. Lalu pada tahun 1872, makalah tentang penyakit Huntington ini dibawakan oleh George Huntington, dan kini penyakit ini lebih dikenal dengan Huntington disease atau disingkat menjadi HD. Gejala dari penyakit Huntington ini adalah penderita itu akan mengalami kejang-kejang dan sering membuang barang yang dipegangnya tanpa ia sadari. Dengan sistem syaraf yang buruk dan sel-sel otak yang rusak, ini bisa menyebabkan penderitanya itu menjadi depresi, bahkan tidak jarang ada pasien yang sampai bunuh diri. Penyakit ini disebabkan oleh gen dominan letal H besar yang menyebabkan kematian. Orang yang genotipenya homozigot H besar awalnya akan terlihat seperti manusia normal pada umumnya. Tetapi, waktu ia memasuki umur yang ke-25, penderita penyakit Huntington ini akan memperlihatkan gejala penyakit ini. Orang yang genotipe heterozigot H besar H kecil juga mengalami penyakit Huntington ini, namun tidak separah yang dominan H besar. Sementara orang yang normal akan bergenotipe H kecil. Ini adalah gambar otak orang yang normal yang bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri dan yang mengalami Huntington's disease pada sebelah kanan. Contoh soal persilangan pada autosom dominan itu yang pertama, jika diketahui seorang perempuan normal dengan gen P kecil menikah dengan laki-laki penderita polidaktili heterozigot P besar P kecil, bagaimana rasio fenotipe dan genotipenya, dan berapa persentase keturunan yang normal? Jadi pertama kita bisa buat parentalnya terlebih dahulu, yaitu P kecil disilangkan dengan P besar P kecil. Dan kita akan mendapatkan gamet yaitu P kecil, P besar, dan P kecil. F1-nya itu adalah P besar P kecil, yaitu polidaktili 50%, dan P kecil yaitu normal 50%. Yang kedua itu adalah, jika diketahui seorang perempuan penderita brachidaktili heterozigot B besar B kecil menikah dengan laki-laki penderita brachidaktili heterozigot juga B besar B kecil juga. Bagaimana persentase genotipe dan fenotipenya? Jadi pertama-tama sama, buat dulu parentalnya, yaitu B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, dan kita akan mendapatkan gamet B besar B kecil, B besar B kecil. Lalu kita bisa masukkan ke dalam tabel F1 dan akan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita bisa mendapatkan rasio genotipenya itu B besar banding B besar B kecil banding B kecil itu adalah 1:2:1, yang persentasenya itu adalah 25% banding 50% banding 25%. Untuk rasio fenotipenya itu ada letal banding brachidaktili, yaitu 1:3, yaitu 25% banding 75%. Nah, selanjutnya adalah autosom resesif.
Pewarisan sifat pada autosom resesif ini diturunkan oleh genotip resesif yang disimbolkan dengan huruf kecil. Apabila terdapat genotip dominan, maka akan mengikuti sifat atau fenotip yang diturunkan oleh gen resesif. Sehingga individu yang membuat gen dominan tidak akan memunculkan fenotip resesif. Contohnya, gen resesif A kecil yang berperan menampakkan fenotip mata berwarna hijau disilangkan dengan gen dominan A besar yang berperan untuk menampakkan fenotip mata berwarna biru. Maka akan menghasilkan individu dengan genotip A besar A kecil yang memunculkan fenotip mata berwarna biru. Begitu juga pada penurunan kelainan yang terpaut autosom resesif. Sifat fenotip akan muncul pada individu apabila bergenotip homozigot resesif. Seseorang dengan genotip heterozigot tidak akan menampakkan kelainan atau penyakit. Namun, individu tersebut dikatakan sebagai pembawa sifat atau carrier yang dapat mewariskan sifat resesif kepada generasi selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada autosom resesif sifat dapat diturunkan apabila kedua orang tua bergenotip heterozigot, ayah heterozigot dan ibu homozigot resesif, ibu heterozigot dan ayah homozigot resesif, atau kedua orang tua homozigot resesif. Selanjutnya adalah beberapa penyakit turunan autosom resesif, yaitu kretinisme, albino, sickle cell anemia, dan FKU. Dimulai dari kretinisme terlebih dahulu. Kretinisme adalah kelainan yang dikarenakan tiriosin tidak dapat diubah menjadi tiroksin dan triiodotironin yang memiliki peranan sangat penting dalam pertumbuhan tubuh. Akibatnya, penderita kelainan ini memiliki tubuh yang kerdil. Kelainan ini disebabkan oleh autosom resesif C kecil. Genotip C kecil akan memunculkan fenotip kretinisme, sedangkan genotip C besar C kecil dan C besar tidak akan memunculkan fenotip kretinisme atau normal. Yang selanjutnya adalah albino. Penderita albino mengalami proses pigmentasi yang tidak normal pada kulit dan bagian tubuh, sehingga mereka memiliki warna kulit yang sangat putih dan rambut pirang. Selain itu, penderita albino juga mudah silau dan memiliki kelemahan pada jaringan saraf mata, yang membuat mereka sensitif terhadap cahaya matahari. Kelainan ini disebabkan oleh gen yang terpaut pada kromosom autosom dan bersifat resesif, disimbolkan dengan huruf A kecil. Sedangkan untuk A besar dan A besar itu normal. Orang tua yang membawa sifat albino memiliki kemungkinan 25% menghasilkan keturunan penderita albino. Nah, berikut contoh soalnya. Laki-laki carrier albino menikahi perempuan yang albino. Berapa persen kemungkinan anak mereka menderita albino? Jadi didapatkan parental A besar A kecil disilangkan dengan A kecil dengan gamet A besar A kecil dan A kecil. Maka dihasilkan F dengan genotip A besar A kecil dan A kecil. Jadi perbandingan genotipnya carrier banding albino adalah 1:1. Maka presentase kemungkinan anak mereka menderita albino adalah 50%. Selanjutnya adalah sickle cell anemia. Sickle cell anemia atau anemia sel sabit merupakan kelainan yang ditandai dengan keping sel darah merah yang berbentuk seperti bulan sabit dengan tekstur kaku dan lengket. Akibatnya, kemampuan darah untuk mengikat dan mengangkut oksigen berkurang. Sickle cell anemia ini disimbolkan dengan huruf S kecil. Sedangkan untuk S besar dan S besar itu normal. Dapat dilihat pada gambar untuk bentuk sel darah merah yang normal itu seperti gambar pada sebelah kiri, sedangkan untuk penderita sickle cell anemia ini memiliki bentuk sel darah merah seperti gambar sebelah kanan. Selanjutnya adalah FKU. FKU atau fenilketonuria itu ditandai dengan kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase atau PAH. Konsentrasi fenilalanin yang tidak wajar dalam darah akan mengganggu perkembangan dan aktivitas otak. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak sehingga penderita menjadi keterbelakangan mental. FKU ini disimbolkan dengan huruf P kecil. Sedangkan untuk P besar dan P besar itu normal. Dapat dilihat pada gambar untuk yang normal itu memiliki ukuran kepala
seperti pada gambar sebelah kiri. Sedangkan untuk penderita fenilketonuria memiliki kepala yang lebih kecil seperti gambar pada sebelah kanan. Jadi dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu beberapa penyakit yang terjadi pada seseorang dapat dikarenakan pewarisan sifat yang diturunkan oleh kedua orang tuanya melalui pewarisan gonosom dan autosom. Pewarisan pada gonosom dibagi menjadi pewarisan terpaut kromosom X dan pewarisan terpaut kromosom Y. Sedangkan pewarisan pada autosom dibagi menjadi autosom dominan dan autosom resesif. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.